Analisis permintaan dan penawaran suatu barang atau jasa sebagai contoh ketika seorang konsumen ingin membeli telur di pasar. Konsumen mengharapkan harga rendah, sedangkan supplier sebaliknya. Kalau barang tersedia dengan harga memadai, maka konsumen cenderung untuk membeli dengan kuantitas lebih. Produsen akan meningkatkan produksi barangnya apabila mendapatkan kompensasi memadai juga, atau yang biasa disebut dengan keseimbangan pasar. Bentuk intervensi pemerintah terhadap pasar dan disertai contohnya. Sebagai contoh, keputusan pemerintah untuk menaikkan BBM subsidi dan non-subsidi dengan beberapa alasan yang dipicu oleh banyak hal. Salah satunya, kenaikan harga minyak mentah dunia dan ICP atau Indonesian Crude Price, sehingga mengakibatkan meningkatnya besaran subsidi APBN. Fakta lapangan ternyata menunjukkan bahwa pemberian subsidi BBM ini dinilai tidak tepat sasaran. Dari data Kementerian Keuangan, dari total kompensasi Pertalite yang diberikan sebesar 93,5 triliun, 80,4 triliun dinikmati oleh rumah tangga, dan 13,1 triliun dinikmati oleh dunia usaha. Dari 80,4 triliun yang dinikmati rumah tangga tersebut, hanya 16,1 triliun atau sekitar 20% saja yang dinikmati oleh rumah tangga tidak mampu. Dampak dari kenaikan BBM ini juga dapat memicu terjadinya inflasi. Upaya pemerintah meredam gejolak masyarakat di tengah kenaikan harga BBM subsidi ini ialah dengan berupaya menyalurkan bantuan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan agar lebih tepat sasaran. Di antaranya yaitu bantuan subsidi upah atau BSU sebesar Rp600.000 diberikan untuk 16 juta pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta, dan bantuan langsung tunai atau BLT yang diberikan sebanyak 150.000 selama 4 bulan untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat yang diharapkan dapat menopang daya beli masyarakat. Perkenalkan, nama saya Panji Semogale. Di sini saya akan mencoba menganalisis bagaimana permintaan dan penawaran barang atau jasa. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan bentuk intervensi pemerintah terhadap pasar. Selamat menyaksikan. Yang pertama, analisis permintaan dan penawaran padi. Analisis permintaan dan penawaran padi dilakukan untuk memahami bagaimana harga dan kuantitas padi ditentukan di pasar. Permintaan padi mencerminkan keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli padi pada berbagai tingkat harga, sementara penawaran padi mencerminkan keinginan dan kemampuan petani untuk menjual padi pada berbagai tingkat harga. Contohnya, misalnya suatu daerah mengalami peningkatan populasi. Hal ini dapat meningkatkan permintaan padi di daerah tersebut karena jumlah penduduk yang membutuhkan bahan makanan dasar seperti beras. Akibatnya, harga padi cenderung meningkat untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi. Di sisi lain, jika produksi padi melimpah dan pasokan melebihi permintaan, harga padi kemungkinan akan turun agar petani dapat menjual persediaan yang berlebihan. Yang kedua, bentuk intervensi pemerintah dalam pasar padi. Pemerintah sering melakukan intervensi dalam pasar padi untuk mencapai berbagai tujuan seperti menyeimbangkan pasokan dan pemerintah menjaga harga yang stabil dan melindungi petani. Berikut adalah beberapa bentuk intervensi pemerintah dan contohnya. Yang pertama, subsidi pupuk. Pemerintah dapat memberikan subsidi pada pupuk yang merupakan faktor penting dalam produksi padi. Kedua, pembelian langsung. Pemerintah dapat membeli padi langsung dari petani dengan harga yang diatur. Ketiga, regulasi harga. Pemerintah dapat menetapkan harga dasar atau harga maksimum untuk padi. Baik, untuk analisis yang selanjutnya, untuk analisis permintaan dan penawaran,
suatu barang atau jasa, yang mana konsep permintaan yaitu permintaan menggambarkan jumlah barang atau jasa yang konsumen bersedia dan mampu beli pada tingkatan harga tertentu. Untuk contoh konkretnya, ketika harga bensin naik, jumlah orang yang menggunakan kendaraan pribadi akan berkurang karena konsumen akan mencari alternatif transportasi yang lebih ekonomis. Jadi, permintaan bensin akan turun ketika harga naik. Untuk konsep penawaran sendiri, yang mana penawaran menggambarkan jumlah barang atau jasa yang produsen bersedia dan mampu pasok ke pasar pada berbagai tingkat harga. Untuk contoh konkret yang saya miliki yaitu, jika harga jeruk naik, petani jeruk mungkin akan meningkatkan produksi mereka karena mereka dapat menghasilkan banyak keuntungan. Dalam hal ini, penawaran jeruk akan meningkat seiring kenaikan harga. Untuk soal yang kedua, bentuk intervensi pemerintah terhadap pasar. Untuk yang pertama, pengaturan harga maksimum atau minimum. Yang mana untuk contohnya sendiri, pemerintah dapat menetapkan harga maksimum untuk bahan pokok seperti gandum agar harga roti tetap terjangkau bagi warga. Atau juga pemerintah bisa menetapkan harga minimum bagi petani untuk memastikan mereka mendapat penghasilan yang cukup untuk bertahan hidup. Untuk yang selanjutnya terdapat subsidi, yang mana contoh konkretnya yaitu pemerintah memberikan subsidi kepada produsen ataupun konsumen, misalnya subsidi bahan bakar, yang mana tujuannya untuk mengurangi beban finansial konsumen atau mendorong produksi barang tertentu. Untuk yang ketiga, saya memiliki bentuk intervensi pemerintah terhadap pajak, yang mana contoh konkretnya pemerintah memberlakukan pajak pada produk yang dianggap tidak sehat.